Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan ketiga ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Moderator sekaligus Direktur Pusat Studi Riset Kalimantan dan juga Bapak Ibu sekalian yang insya Allah selalu semangat ya untuk kita sharing belajar ya bareng-bareng karena mungkin saya pribadi pun masih muda kan gitu dari Bapak Ibu mungkin sudah pengalaman sudah lebih banyak. Hari ini kita berjumpa di pertemuan ketiga di mana dari total 4 pertemuan ya besok malam kita pertemuan terakhir. Harapannya Bapak Ibu sekalian meskipun mungkin ada beberapa yang tidak bisa hadir dan ada juga yang belum punya draft artikel, cuman harapannya tadi sudah ada 5 total ya naskah-naskah yang masuk, tapi kita coba malam ini dan malam besok hanya kita review 6 saja karena waktu juga. Karena saya tadi sudah melihat sih 1, 2, ya 3 bahan sebenarnya naskah, cuman memang banyak yang perlu kita diskusikan lebih lanjut lah seperti itu. Karena implementasi dari apa yang kita lakukan sebenarnya kan satu adalah kita tahu ilmunya, gitu. Kedua kita banyak baca, ketiga baru kita mau melakukan. Kalau kita melakukan tanpa adanya ilmu sama saja bohong. Meskipun ada ilmu tapi kita juga kalau kurang jam terbang, kurang baca dan lain-lain, ya itu juga akan berpengaruh pada kualitas kita sendiri. Makanya itu harus diasah terus. Nah, untuk malam hari ini di sini mungkin tadi sudah dijelaskan ya ada sekitar waktu ya 60 menitan lah selesainya ini. Mungkin agak cepat untuk kita materi itu terlebih dahulu sharing materi bagaimana memunculkan literatur review dan juga bagaimana melihat novelty dari penelitian kita. Lalu nanti mungkin ada sesi tanya jawab dan juga terakhir nanti kita sesi diskusi naskah yang sudah dikirimkan atau draft naskah. Nah, harapannya nanti di akhir itu diskusi naskah ini kita TikTok bahasanya saling ngobrol dengan yang penulis aslinya gitu. Jadi bukan hanya sebatas catatan aja karena memang beberapa sudah saya baca dan saya belum mengetahui isi ide pokok dari masalah naskahnya itu belum muncul kan gitu. Rata-rata ya pendahuluan itu sampai 6 lembar dan lain-lain. Itu levelnya mungkin skripsi, tesis ya, tapi kalau untuk yang artikel atau naskah ya setidaknya 1 sampai 2 saja, nggak perlu banyak. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena saya rasa materi yang akan kita lakukan ini sebenarnya pada malam hari itu adalah bukan inti daripada inti, tapi awal sebelum kita mau membuat sebuah artikel. Kalau kita kemarin sudah membahas bagaimana mencari tema, bagaimana cara menulis apa, mencari referensi, ya memang benar itu adalah tahapan step-step awal yang ada di dalam diri kita. Tapi yang jelas step-step yang kemarin itu tidak akan terlihat kegiatannya oleh orang lain. Nah, tapi lah pada materi ketiga ini, di sini kita akan memunculkan bagaimana naskah kita itu bisa atau dilihat oleh si editor, si pembaca. Tentunya editor sebelum masuk ke reviewer, pasti editor akan membaca. Yang pertama adalah sesuai nggak subnya dengan jurnal. Kedua, bagaimana apakah sudah sesuai belum kan gitu kualitas penulisannya. Jadi memang beragam ya untuk apa namanya masalah ini. Jadi lagi-lagi ini yang harus ditekankan dan harapannya Bapak Ibu sekalian di materi ini bisa lebih belajar lebih detail kan. Apalagi
literatur review itu kita akan menemukan sebuah gap. Dari gap itu kita akan menentukan sebuah kebaruan. Makanya kalau kita meneliti, kalau penelitian ilmu sosial misalnya, ilmu sosial itu kita nggak mungkin mendeklarasikan bahwasannya penelitian saya ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Dan karena bukan tidak mungkin di dalam satu dunia ini ya, dalam satu dunia ini pasti tema itu sudah pernah dan pasti sudah ada yang meliti. Dan kita nggak tahu apakah kita yang pertama atau seperti apa, kita juga nggak tahu. Tapi ketika kita mendeklarasikan, oh penelitian saya ini penelitian paling apa ya, baru pertama kali dilakukan. Apakah benar? Apa dasarnya? Kalau kita sudah menjelaskan dasarnya, oh ternyata saya melakukan literatur review dari beberapa database, Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan sahabat-sahabatnya, ternyata memang nggak ada ya, berarti kan dijelaskan saja itu korelasinya. Apakah mungkin ada dua konsep digabungkan? Kalaupun memang nggak ada, nggak mungkin. Setidaknya ada korelasinya atau relevansinya, gitu, meskipun satu atau dua. Karena tidak mungkin satu apa ya bahasanya itu satu masalah itu nggak pernah diteliti oleh orang lain. Makanya di situ penting literatur review sehingga kita akan memunculkan oh ternyata misal topik A dari sudut pandang ABC itu sudah diteliti oleh orang lain. Misal saya mau meneliti tentang buah jeruk itu kenapa bundar. Ternyata ada yang meneliti dari aspek morfologisnya ya, dalam arti memang kodratnya, satu kodrat Allahnya dan Tuhannya, kedua dari segi sainsnya, yang ketiga mungkin dari segi cuaca. Nah, terus saya mau meneliti tentang apanya kan gitu. Kenapa jeruk itu bulat kan? Ternyata saya mau meneliti dari aspek sudut pandang lain. Ternyata ada bantuan dari pihak luar kan. Entah itu di Cangko kayak di Cina itu kan ada yang semangka berbentuk hati, berbentuk kotak. Nah, itu kan di luar konteks alamiahnya ya, sunatullahnya yang semangka itu kalau nggak bulat ya lonjong kan itu. Ini malah kok kotak kan. Nah, itu adalah suatu kebaruan. Makanya kita di situ harus melihat kejeli kita itu, oh ternyata ini baru. Nah, baru itu saya bisa mendeklarasikan baru ini ya karena saya sudah membaca. Oke, next. Oke, pertama kalau kita berbicara literatur review atau pustaka, memang di sini ada beberapa eh, hal apa ya? Ada yang menganggap bahwasanya literatur review itu lebih kepada ada sebuah konsep, tapi dideskripsikan, dijelaskan. Ada juga yang mengatakan bahwa literatur review itu lebih kepada penelitian-penelitian yang terdahulu. Saya mengadakan gini, kalau kita mau menulis artikel dengan metode IMRAT ya introduction, maka literatur review itu akan muncul di bagian introduction. Nah, kalaupun ada mengikuti Imbrat Plus yang dimana ada subbab setelah introduction itu literatur review, maka di situ literatur review lebih dikembangkan lagi di bagian tersebut setelah introduction. Dan di situ terdiri dari beberapa konsep. Nah, gitu. Jadi macam-macam lah. Nah, kenapa literatur review? Nah, literatur itu lebih kepada proses yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Nah, sedangkan tujuan utama dari literatur review adalah untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Nah, kita mau melihat sejauh mana sih topik penelitian yang kita lakukan ini sudah dilakukan oleh orang lain. 60 kan katanya. Kita mau Oh melihat itu. posisi kita itu di mana. Kalau misal dalam sepak bola gitu, ternyata ada back itu ada 4. Sedangkan kita ngotot mau jadi back lagi kan. Justru berarti kan back kelima. Sedangkan dalam penelitian atau pelatih itu pengennya 4 back. Tentu kita nggak bisa kekeh untuk menjadi seorang back. Pas main juga. Kemungkinan besar ya kita dicadangkan.
Makanya, saya rubahlah, saya mau jadi gelandang aja. Kebetulan tempat untuk menjadi seorang gelandang itu nggak ada. Akhirnya kan dipakai, diterima oleh pelatih. Nah, itulah seperti itu posisinya, analogi sederhana dari literatur review. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan research gap atau novelty pasti Bapak Ibu pernah dengar ya terkait gap penelitiannya mana, novelty-nya itu mana kan gitu. Gap itu apa sih kan gitu? Apa ngap-ngap gap-gap gitu. Novelty itu apa sih? Kebaruan novel, novel jadinya kan novel, novel bacaan itu kan gitu. Yang yang karya-karya itu ternyata berbeda. Nah, research gap itu adalah celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau penelitian terdahulu. Penelitian ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sebuah jawaban baru terhadap sesuatu yang dianggap sebagai masalah. Sedangkan novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Makanya yang paling dicari pertama adalah gap-nya itu tadi. Nah, kalau gap ini kan bisa kita lihat. Pertama, apa sih keharusan atau harapan yang ingin dicapai dari sebuah norma bisa atau aturan atau undang-undang. Ternyata implementasinya kenyataannya itu berbeda. Nah, secara tidak langsung itu adalah sudah gap-nya ya. Itu bisa dianggap gap juga. Nah, tapi ketika kita membahas tentang literatur review tentang tema yang akan kita angkat, di situ kita akan menemukan di mana ternyata penelitian ini dari sudut pandang teoritis, dari sudut pandang mungkin normanya, dari hal yang lain itu sudah diteliti oleh orang lain. Tapi ternyata ada satu aspek di mana orang lain, peneliti lain itu belum membahas mengenai praktiknya di lapangan. Misal ada undang-undang tentang hmm, apa ya saya lahirnya ke peraturannya, misal Merdeka Belajar lah, kita berbicara tentang itu. Merdeka Belajar itu kan ditujukan kepada sekolah-sekolah, kampus dan lain-lain. Nah, ternyata dalam beberapa penelitian itu membahas aturan Merdeka Belajar itu dari sudut pandang undang-undang, dari sudut pandang mungkin bagaimana dengan undang-undang 1945, apakah sesuai atau tidak, bagaimana, apakah sudah membantu masalah psikologi dan lain-lain. Ternyata belum ada yang membahas bagaimana Merdeka Belajar itu dipraktekkan di sekolah-sekolah. Ternyata harapannya di mana Merdeka Belajar ini memberikan keleluasaan murid untuk belajar, ternyata malah berdampak negatif kepada murid. Akhirnya murid apa ya bahasanya, akhirnya murid itu menyepelekan hal itu sehingga nilai-nilai tujuan dari pendidikan yang diagungkan oleh Merdeka Belajar itu tidak menjadi kenyataan. Nah, inilah berarti kan ada celah di mana kita gap, di mana aturannya seperti ini, ternyata prakteknya seperti ini. Dan ternyata ada tema ini, orang lain baru meneliti tentang A, B, C, D, sedangkan belum ada yang meneliti tentang D kan itu. Oleh karena itu novelty juga ini menjadi sebuah hadir kebaruan. Nanti kan sejauh ini penelitian yang membahas tentang Merdeka Belajar itu hanya membahas tentang 4 konsep utama. Sedangkan yang membahas satu konsep tentang D, praktikal di sekolah itu belum ada dan itu menjadi sebuah kebaruan dari penelitian kita. Oke, next. Nah, tujuannya untuk telah pustaka ini bagaimana? Tentu kita mencari mengetahui penelitian yang sudah dilakukan ya. Namanya kita mencari, ternyata orang lain sudah membahas ini. Seorang lain sudah membahas itu. Jadi kita pun kalau orang lain sudah membahasnya, kenapa kita harus membahasnya? Kecuali mungkin ada hal yang baru, ada tema yang baru kan gitu. Nanti kita akan belajar terkait novelty ya dari aspek memang ini urgent banget diteliti atau enggak, atau mungkin kenapa sih harus diteliti dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah mencari celah atau ruang yang mungkin masih apa ya bahasanya belum
dijajah oleh orang lain. Nah, mencari celah ini sama ketika kita mungkin membuka lahan ya. Biasanya orang akan membuka lahan pertanian ketika itu sudah milik mereka. Kita tidak mungkin membuka lahan ketika itu menjadi milik orang lain. Tentunya kita akan membuka lahan di mana yang belum menjadi milik orang lain. Tentunya membuat hal yang baru. Misal orang lain itu berkebun menanam melon. Semua orang menanam melon. Kan mungkin kita akan menanam melon lagi. Ya bisa saja. Tapi kan alasannya untuk apa sih urgensinya menanam melon, sedangkan orang lain sudah menanam melon. Tentu saya akan mencoba untuk menanam semangka. Karena memang dalam wilayah tersebut belum ada yang menanam semangka. Oleh karena itu saya menanam semangka. Karena dirasa prospeknya pasar itu akan lebih menerima. Kan? Karena sekarang cuaca panas. Dan semangka itu banyak air. Oleh karena itu saya coba untuk menanam semangka aja kan. Karena satu pasti akan diterima oleh masyarakat, kedua market value-nya juga ada, terus ketiga ya lahannya orang lain belum belum ada yang menanam itu kan. Oke, next. Nah, kalau kita belajar atau membahas tentang riset gap, nah, apa sih yang dimaksud dengan riset gap itu tadi kita sudah dijelaskan ya mengenai hal itu. Nah, yang paling apa namanya adalah ini sebenarnya ada saya lupa dari pendapatnya siapa ya terkait hal ini. Cuman secara umum riset gap itu ada 7 kan gitu kan. Saya lupa pendapatnya siapa ini nih. Ada juga seorang peneliti dari jurnal juga ada. Nah, cuman secara umum ini memang ada 7 yang smart bahasanya masyhur di kalangan peneliti ya. Yang pertama ada theoretical gap, terus evidence gap, population gap, ada methodological gap, practical knowledge gap, and empirical gap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan satu-satu ini? Kita bisa next. Ya, jadi terkait ini jenis-jenis riset gap itu memang ada 7 tadi kita sudah belajar kan itu sudah dipaparkan. Mas Zazen, sebentar ya Bapak Ibu, Suara hilang ya, suara hilang ya. kita tunggu sebentar ya sambil kami koordinasikan dengan Mas Zazen. Oke, tadi tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba wifi-nya mati. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait theoretical gap, ini kita bisa melihatnya adalah kalau kita pengalaman ya, terus Bapak Ibu pasti sudah merasakan. Kalau kita berbicara masalah skripsi, tesis atau disertasi, pasti mengalami entah itu di proposal atau mungkin di progres bimbingan, pasti ditanya, kamu pakai teori apa? Nah, tentu pembimbing biasanya akan menyarankan, salah dia umumnya ya, akan menyarankan, oh pakai teori ini aja, nah ini lebih ringan dan lebih pas. Tapi kita juga kadang pakai teori ini aja lah. Kadang ada juga yang ngeyel juga ya. Saya juga pernah ngeyel ya, suruh ganti teori, tapi saya ngeyel aja, tapi tetap dibolehin kan gitu, karena memang argumennya kuat. Tapi lagi-lagi, memang teori itu akan berdampak dalam arti selaras atau tidaknya. Kalau saya mengibaratkannya seperti ini, kalau kita mau menulis tentang sebuah penelitian, sebuah masalah, tentu ada beberapa teori. Gitu. Dan umumnya peneliti ini akan merasa dilema. Saya ini bagusnya pakai teori mana ya, kan gitu. Mau pakai teori apa? Kan. Nah,
Kalau dalam konteks ilmu sosial, itu ada mungkin habitus, konstruksi sosial, teori strukturasi, kan gitu. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana suatu fenomena di masyarakat itu terjadi, tentu kita harus menyesuaikan teorinya. Oh, ternyata lebih. Misal ada orang lain yang meneliti tentang perkawinan di masyarakat adat misalnya, di eh, suku Bugis ya, misal di apa namanya di Makassar, Sulawesi. Nah, kalau kita mau melihat memang mungkin dari aspek normatif hukum Islam pasti sudah banyak, apalagi berkaitan dengan mahar kan, uang fanai. Nah, tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang sosiologis, kenapa sih budaya ini itu masih eksis di masyarakat? Kenapa ini masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis? Nah, ini bisa jadi kita harus menemukan teori yang cocok kan gitu. Kalau dulu, misal perkawinan adat Bugis berkaitan dengan orang Panai di Makassar atau dia punya di Sulawesi lah. Ini kenapa masih eksis sampai saat ini? Ternyata di situ dipengaruhi oleh beberapa aktor. Aktor itu adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat. Nah, kalau ada seseorang yang sudah meneliti tentang itu menggunakan teori konstruksi sosial. Oke, ternyata konstruksi sosial ini kan bagaimana seseorang atau masyarakat dikonstruksi oleh kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah norma-norma kan gitu. Yang kalau misal lulusan S1 itu mahar 100 juta, lulusan S2 200 juta kan gitu. Nah, ini kan konstruksi sosial. Karena apa? Berarti ada sebuah tingkatan sosial yang mungkin menjadi tolak ukur di masyarakat ada. Itu penelitian pertama. Ada orang lagi yang meneliti tentang pernikahan Bugis terkait uang panai itu dari sudut pandang strukturasi. Ternyata strukturasi ini, pernikahan ini dipengaruhi oleh tokoh adat yang sangat eksis. Jadi kalau tokoh adat ngomong A, jadi masyarakat itu nggak bisa membantahnya. Kalau dibantah, maka akan dikeluarkan dari masyarakat adat. Kalaupun tetap di masyarakat situ, maka akan dikucilkan oleh tatanan sosial. Misal nggak dilibatkan dalam setiap acara adat, atau acara sosial, dan lain-lain. Nah, ternyata dari dua teori ini, saya sebagai peneliti belakang, oh ternyata ada celah tuh untuk meneliti fenomena ini dari sudut pandang teori habitus. Habitus itu kan ada ranah, maksudnya modal, habitus, modal, terus modal kali habitus tambah ranah itu akan menjadi sebuah praktek. Nah, kenapa saya menggunakan teori ini? Nah, teori ini saya rasa lebih efektif untuk menggambarkan bagaimana praktek uang panai di masyarakat Bugis. Karena apa? Satu, habitus. Habitus itu dilakukan oleh tokoh-tokoh adatnya itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah modal. Modal ini banyak. Modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan lain-lain. Jadi tidak hanya dalam satu aspek saja. Ada misal modal sosial, dari tingkatan-tingkatan sosial masyarakat. Modal ekonomi, berarti kan ada latar belakang keekonomiannya, entah memang orang-orang Bugis, bujang-bujang Bugis itu memang orangnya kaya-kaya sehingga mampu untuk membayar uang 100 juta, 200 juta, atau mungkin ada modal lain kan. Nah, ini lebih 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 detail ya. Yang terakhir adalah ada ranah. Ranah ini lebih kepada tetap berlangsungnya ranah itu kayak penyelenggaraan perkawinan. Maka itu akan tetap eksis kan itu. Satu, ada tokohnya, kedua dipengaruhi oleh lingkaran modal, ekonomi, sosial, budaya karena budayanya seperti itu. Yang terakhir adalah semakin eksis karena penyelenggaraan perkawinan itu akan terus ada kan. Itu nggak mungkin selesai sampai orang meninggal kan, lahir lagi, besar, nikah, terus punya anak, nikah lagi, dan lain-lain. Nah, ini saya rasa untuk teori ini lebih lebih bagus daripada kedua teori-teori yang sebelumnya. Tuh, ini dari theoretical gap. Tuh ada yang lebih kosong. Nah, yang kedua ada evidence gap, adalah kesenjangan yang
yang ada dalam bukti penelitian. Singkatnya, peneliti menemukan titik kesenjangan antara fenomena yang tidak asing dengan bukti lapangan yang ditemukan. Ini lebih kepada adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya itu menyebutkan bahwa ternyata hasilnya itu A, tapi kenyataan di lapangannya itu B. Nggak sesuai lagi lah maksudnya. Lalu population gap. Nah, population gap ini juga penting ya. Entah itu penelitiannya dari kecil ke besar atau besar ke kecil, ini juga menjadi sebuah hal yang penting. Karena apa? Misal kita biasanya meneliti itu hanya membedakan lingkup tempat, jumlahnya, dan lain-lain. Misal penelitian terdahulu itu hanya membahas tentang penelitian dengan populasi itu hanya dalam ruang lingkup desa dengan mungkin 5 informan atau mungkin 100 responden kalau itu kuanti. Nah, ternyata saya ingin melihat, saya tidak mau untuk melihat satu desa itu saja, tapi saya mau melihat satu kecamatan atau satu kabupaten. Tentunya ketika kita meneliti satu kabupaten, maka populasi informan informan atau responden itu juga akan semakin banyak. Informannya yang awalnya 5, mungkin saya akan tambahkan 10. Yang awalnya mungkin respondennya 100 akan saya tambahkan 200 atau 300. Nah, ini juga menjadi sebuah gap penelitian, termasuk bagian dari kebaruan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah empirical gap, adalah kesenjangan fenomena empiris. Peneliti perlu memperhatikan apakah ada interkonsistensi dalam penelitian. Nah, ini yang terpenting. Kalau kita melihat misal sebuah praktek di masyarakat itu ada sebuah penelitian yang membahas, oh ternyata RUU KUHP misal, KUHP yang baru itu kita tentang hukum pidana misal, itu secara aturan itu memang oh bagus untuk menertibkan masyarakat kan gitu. Oh maaf, kita coba untuk undang-undang ITE lah yang agak pinggir jurang sedikit. Nah, di undang-undang ITE itu kan tujuannya adalah untuk mencegah orang itu kan saling bermedia sosial itu ada filternya lah bahasanya. Nah, tapi ternyata prakteknya di masyarakat malah menimbulkan masalah baru di mana adanya yang istilah pasal karet kayak gitu, yang semua bisa terjerat. Bahkan dulu itu kalau saya merasa tidak apa ya, entah merasa juga apa, tidak senang dengan postingan seseorang atau mungkin menyebarkan fitnah, saya bisa melaporkannya. Nah, tujuan undang-undang ini saya rasa bagus untuk membatasi masyarakat mungkin tidak saling menyebarkan hoak dan lain-lain. Tapi ternyata itu ada efek bumerang lagi kepada masyarakat, di mana ada beberapa pasal yang nggak sesuai dengan tujuan dari peneliti, ya tujuan dari adanya undang-undang tersebut. Sehingga antara konsep, tujuan, dan prakteknya itu nggak sesuai. Nah, itu bisa diteliti. Yang selanjutnya adalah knowledge gap, itu bagaimana sesuatu yang belum ada, mungkin dari sesuai pengetahuan, lalu selanjutnya sama praktikalnya seperti apa. Nah, praktikal kegiatan pelaksanaan dalam penelitian yang tidak terpenuhi oleh penelitian. Nah, kalau dua ini ya mungkin jarang ya, tapi terkait ilmu pengetahuan juga. Nah, yang terakhir adalah metodologi kan itu. Adanya keterbatasan dalam metodologi yang diterapkan oleh penelitian. Mungkin dari segi metodologi ini awalnya ada yang meneliti tentang topik A, pendidikan Islam, misal pendidikan di perguruan tinggi lah misal. Itu dari sudut pandang library research, oke, ternyata kalau untuk melihat library research itu agak kurang efektif ya, karena nggak melihat secara aspek sosial di kampus-kampus. Akhirnya kita coba untuk mengganti dengan pendekatan kualitatif agar lebih detail, lebih informasinya lebih jelas kan gitu masyarakat. Nah, ini juga menjadi sebuah gap. Kenapa ada orang yang sudah meneliti tentang A, dengan metode A, ternyata metode A ini kurang efektif. Akhirnya kita coba untuk menggunakan dengan metode B. Kan. Nah, itu sementara jenis-jenis research gap, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke.
tadi kita sudah membahas tentang macam-macam research game. Nah, kalau itu kan kita melihat bagaimana ada sebuah masalah yang menjadi sebuah kesenjangan. Ternyata orang lain sudah melakukan hal ini, tiba-tiba kok saya terbesit kalau masalah ini dianalisis dengan metode ini kira-kira bagaimana ya? Kalau ada masalah tapi tiba-tiba saya memiliki argumen yang berbeda, kira-kira bagaimana ya kan? Misal kalau ada sebuah masalah, kita coba untuk membahasnya menggunakan metode usul fikih gitu kan. Oh ternyata nggak bisa lah kalau meneliti menggunakan usul fikih. Coba kita untuk menggunakan metode tafsir aja lah. Ya nggak apa-apa. Itu menjadi sebuah kebaruan dari penelitian karena kita tidak meneliti dari satu sudut pandang saja. Apalagi kan, misal saat ini kan mulai banyak riset MIT ya, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Kalau kita mau melihat kasus di masyarakat itu, budaya masyarakat yang korup, misal maaf, budaya masyarakat yang di Indonesia itu kenapa menjadi negara yang termasuk korupsi tertinggi? Ternyata di sana ada sedikit faktor. Faktornya adalah dari aspek sejak dininya yang kurang pengawasan. Ada metode dari mendidik anak yang nggak sesuai sehingga besarnya kalau kecil mungkin korupsi 1.000, 2.000, tapi gedenya ternyata 1.000 juta, misalnya itu 1 miliar kan. Nah, di situ juga menjadi penting untuk dilihat. Kenapa? Karena mungkin kalau kita mau melihat kenapa sih Indonesia banyak orang yang korupsi? Kalau kita lihat dari aspek pandang hukum, mayoritas kan meneliti tentang hukum. Ternyata efektivitas hukumnya itu kurang kan gitu. Jadi orang yang korupsi itu kurang diberi hukuman yang jerah kan gitu. Sehingga masih banyak orang yang korupsi, berbeda dengan negara-negara maju, misalnya Cina atau contoh Cina kan gitu. Ketika ada orang yang korupsi lebih dari 1 triliun misal, itu akan dihukum mati kan gitu. Sedangkan di Indonesia beda, ada yang korupsi lebih dari 1 triliun dihukum penjara paling mohon maaf cuma 20 tahun kan gitu. Nah, ini juga ini kan dari sudut pandang pertama ya, kenapa budaya korupsi di Indonesia meningkat kan. Yang pertama dari sudut pandang hukum. Oh, ternyata ada space atau kekosongan kita melihat dari aspek pendidikan. Oh, ternyata pendidikan korupsi itu, kenapa budaya di Indonesia banyak korupsi itu ternyata di tingkat pendidikan dasar itu tidak diajarkan budaya anti korupsi kan gitu. Anak-anak biasanya diajarkan untuk memberi suap dan lain-lain, meskipun dengan uang yang jumlahnya sedikit lah bahasanya kan gitu. Tapi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu kan. Nah itu menjadi mungkin SD korupsinya 10.000 kan gitu. Ah, terus SMA 1.000, SD 1.000, SMA SMP itu mungkin 10.000, ternyata udah SMA itu 100.000, ternyata udah kuliah itu 1 juta, udah jadi pejabat sampai 1 miliar. Nah itu juga perlu diteliti bagaimana aspek pendidikan. Nah itu kan menjadi sebuah nilai kebaruan, kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi akan banyak dalam satu topik, satu tema, itu kita bisa meneliti tentang macam-macam. Apalagi kalau riset indisipliner kan gitu. Kita mau melihat bagaimana budaya korupsi yang terus meningkat ini, satu dari aspek hukum, bagaimana dari segi pendidikannya, bagaimana psikologinya, bagaimana sosialnya, itu kan menjadi sebuah riset interdisipliner dan itu malah akan lebih memperkaya literatur kan gitu. Bagaimana dari sudut pandang hukumnya, dari mana dari sudut pandang sosialnya, pendidikannya kan gitu. Nah, itu menjadi penting. Nah, itu kita sudah melihat bagaimana research gap itu berjalan. Nah, selanjutnya sebelum kita mungkin ada sesi diskusi sebentar, ada tingkatan dari novelty. Nah,
banyak orang yang bertanya itu seperti ini. Kalau novelty ini kalau mungkin kita flashback lah terkait masalah skripsi atau mungkin mahasiswa bimbingan Bapak Ibu sekalian. Ada yang menulis tentang tema A, mungkin bagaimana pemilihan kepala desa gitu ya dari sudut aspek hukum kan gitu atau mungkin sosial misalnya. Nah, anak-anak S1 biasanya biasanya dia akan meneliti tema yang sama namun tempatnya yang berbeda. Misal penelitian pertama itu sudah bagaimana pengangkatan efektivitas pengangkatan kepala desa di pemilihan umum kepala desa di kampung A, kampung Tendean. Ternyata itu kan Tendean itu mungkin di Jakarta ya, daerah DKI Jakarta. Jakarta udah nggak ada kepilih kampung nih, di Jawa Barat. Nah, ternyata ada orang, misal di daerah Lampung, ingin meneliti di desanya sendiri, misal di desa Subang. Nah, akhirnya anak itu atau mahasiswa akan meneliti tentang bagaimana pemilihan kepala desa di desa Subang. Secara tema itu sama dengan yang di Jawa Barat dan di Lampung kan gitu, tapi yang berbeda adalah desanya. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwasannya oh penelitian kamu itu jiplak dari punya orang yang di Jawa Barat kan. Nah, selagi itu tidak ada unsur plagiat, ya it's okay kan itu. Nah, tapi bagaimana ketika kan tempat apakah sudah termasuk novelty atau bukan? Nah, kita akan membahasnya. Tapi for your information kemarin baru kalau viral sih enggak ya. Saya membaca skripsi UIN Jakarta kalau tidak salah itu diplagiat di mana gitu daerah Sumatera di perguruan tinggi yang itu sangat kreatif ya. Kalau dari segi tulisannya semua blek. Yang dihapus itu watermarknya dihapus sampai sampai sangat kejamnya ya dalam arti fotonya itu diedit terus terang. Foto kan biasanya skripsi ada lampiran foto ya. Nah, fotonya itu diedit ganti foto dia. Terus yang paling kejam itu kartu bimbingan ya. Biasanya kita kan biasanya mahasiswa bimbingan itu ada tanda tangan pembimbing. Nah, itu tanda tangan pembimbingnya diganti sama pembimbing dia. Nah, Allah kok bisa gitu sampai plek kan gitu. Jadi dia itu bukan hanya ahli plagiat tapi ahli editing juga kan gitu. Nah, kalau 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 kayak gini lebih keterlaluan lah. Kita masih bisa mentolerir itu karya dia sendiri, tapi berbeda tempat, lokasi penelitian daripada itu dengan plek ketiplek, plang lah bahasanya, plek ketiplek lah. Yang itu sangat-sangat tidak baik ya, tidak dianjurkan. Kalau menyelesaikan skripsi aja seperti itu, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya? Kita pun harus melihat kok bisa-bisanya kan seperti itu. Nah, itu sebagai pengantar untuk novelty. Nah, novelty sendiri, ini saya sih lebih ke merujuk ke Dr. Jin ya. Dr. Jin itu yang menulis metode RMC itu, yang metodologi kanvas. Saya dulu tuh udah ada gambaran, saya juga mau pengen riset metodologi kanvas gitu. Ternyata sudah diduluin oleh Dr. Jin itu, kalau di IG itu banyak ada. Nah, tapi ternyata sudah didahului dan sudah hak cipta ya. Jadi nggak bisa kita coba untuk dibuat lagi. Tapi mungkin saya ke depan ya model yang lain. Nah, karena dulu kan ikut pelatihan kayak kita lead apa yang emotional spiritual ESQ ya. Itu kan ada model kanvas, sukses model kanvas. Oh, ternyata riset juga bisa ternyata dibuat riset model kanvas kan gitu. Nah, sedikit intermezzo, sedikit iklan. Nah, kembali lagi. Nah, menurut Dr. Jin itu, saya juga nggak tahu beliau merujuk kemana, tapi saya merujuk ke beliau. Itu yang pertama adalah ada high novelty, kebaruan yang tinggi. Nah, kebaruan yang tinggi itu lebih kepada kebaruan analisisnya. Nah, yaitu menggunakan teori yang berbeda, fokus yang berbeda, model yang berbeda. Ini lebih kepada substansinya, analisisnya, di mana teori-teori itu diganti kan itu. Seperti tadi saya contoh yang theoretical gap.
kalau mau meneliti tentang budaya budaya uang panai di masyarakat Bugis itu yang sebelum-sebelumnya meneliti tentang menggunakan teori strukturasi dan konstruksi sosial, ternyata saya akan mengganti dengan teori habitus kan gitu. Nah, itu lebih lebih menjadi high novelty karena ya memang lebih bagus, atau mungkin dari segi normatifnya, usul fikihnya atau kaidah fikihnya dan lain-lain kalau orang-orang mungkin di bidang itu. Nah, ini menjadi sebuah high novelty-nya, kebaruan yang tinggi kan gitu. Nah, kalau tahapnya yang tengah atau middle novelty itu lebih kepada metodenya. Nah, pendekatannya yang berbeda, mungkin yang awalnya studi pustaka, mungkin saya ganti studi pendekatan kualitatif, populasinya saya tambah, atau mungkin saya ganti sampelnya, teknik sampling, pokoknya yang berbeda Pak, di situ. Nah, kalau yang low novelty itu lebih kepada waktu, objek dan waktu. Jadi objek itu memindahkan tempat, seperti tadi yang saya contohkan, yang awalnya di Jawa Barat dipindah ke Lampung, misal itu termasuk low novelty, tapi temanya tetap sama. Yang terakhir adalah waktu. Kalau waktu ini lebih kepada misal pemilihan kepala desa di rentan waktu 2015 sampai 2020. Nah, tapi saya mau mencoba yang baru itu dari 2020 sampai 2024. Nah, itu kan memang dari segi aspek yang lain itu ada perubahan kan itu. Apalagi tahun ya, tapi secara umum pembahasannya pun pasti akan sama kan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian terkait novelty-novelty yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya jangan ragu ya ketika kita mau mendeklarasikan apa sih kebaruan dari penelitian Anda. Biasanya reviewer itu akan bertanya, editor reviewer itu di naskah, apa sih kebaruan dari penelitian Anda kan itu. Nah, kita bisa berargumen bahwasannya, atau itu kan dari aspek artikel ya. Kalau kita mau berdiskusi, berbeda ketika mungkin nanti apa sidang proposal skripsi, tesis, disertasi. Nah, pasti kan ditanya apa sih kebaruannya gitu. Kalau kita sudah tahu, kita bisa menjawab kebaruan itu kalau kita sudah membuat literatur review, telah melakukan literatur review. Dan kita juga bisa melihat, lah, iya, kenapa ini kampanye memindahkan tempat penelitian saja? Kayaknya kurang efektif. Oh, tidak, Bu. Yang saya tahu, saya belajari adalah memindahkan objek penelitian itu merupakan sebuah novelty juga, meskipun novelty-nya itu rendah kan. Tapi itu termasuk novelty kan. Ya kalau nanti pembimbingnya minta ganti lagi ya nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih bagus tiga aspek ini, 1, 2, 3 ini bisa muncul semua. Teorinya diganti, pendekatannya ganti, dan objeknya pun diganti. Nah, itu akan lebih lebih bagus lagi. Next, apa ya habis ini ya? Nanti aja lah, ini lebih kepada teori praktis kan gitu. Kalau mungkin jika ada pertanyaan atau sharing bisa dibuka, Mbak. Baik, itu tadi ya Bapak Ibu pemaparan dari Mas Zezen. Kita buka dulu kesempatan untuk Bapak Ibu semua dalam termin pertama, 3 orang penanya boleh bertanya di kolom chat dan boleh bertanya langsung Bapak Ibu. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait novelty, Kalau belum ada ya nggak apa-apa. iya, kalau belum ada, Santai aja. oke, santai aja. Oke, sambil berlanjut ya. Oke, mungkin dilanjut aja, Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kita akan berlanjut terkait ini. Apa sih yang bisa kita lakukan setelah tadi kita sudah belajar konsep lah, bahasanya secara teoritis kan gitu. Nah, setelah ini kita akan belajar kepada tataran aplikatifnya atau praktiknya seperti apa. Nah, tapi mungkin nanti saya akan mencoba beberapa apa ya bahasanya itu. Mohon maaf sebenarnya kalau saya ngasih contoh-contohnya itu rada
saya kurang paham juga ya background Bapak Ibu sekalian. Ini tadi saya bahas tentang hukum, pendidikan, sosial, ya nggak apa-apa lah. Karena secara contoh kan sama aja kan. Mungkin itu akan berbeda dengan aspek, nggak jauh beda sih dengan aspek-aspek yang lain. Karena secara teoritis ya semua keilmuan itu sama kan. Walaupun nanti beberapa prakteknya juga akan ada sedikit berbeda. Kalau dalam kepenulisan ya tekniknya ya sama aja kan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, setelah kita menentukan tema, terus alasan penelitian, terus meneliti karya-karya terdahulu. Nah, yang selanjutnya adalah kita ini literatur review ya, kita kembali flashback ke literatur review. Nah, setelah kita saya udah punya tema gitu kan. Nah, terus alasannya apa? Lalu menelusuri karya-karya terdahulu. Kita sudah sudah menemukan hal itu kan. Nah, selanjutnya adalah tentukan kuncinya. Kalau dari contoh di sini kan bagaimana pandangan bagaimana poligami dalam pandangan Muslimat NU Kota Yogyakarta misalnya. Nah, yang pertama itu kita akan coba mencari riset terdahulu. Ini kita tadi bisa kembali flashback juga ke materi kemarin ya sama. Nah, setelah kita menentukan tema, kita cari kata kuncinya minimal 3. Abstrak itu kan ya kita sekarang kan keliru ya. Abstrak di dalam penelitian kita atau artikel kita itu kadang nggak jelas gitu kata kuncinya itu. Kurasa maksudnya kata kuncinya itu kan nggak jelas, asal nempel-nempel aja. Padahal gunanya kata kunci itu adalah hal sesuatu yang bisa mewakili naskah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau belajar media sosial, ada namanya SEO. Saya lupa kepanjangannya apa. Jadi suatu karya itu akan mudah dicari orang kalau SEO-nya bagus. Misal kalau kita mau pernah mencari kan di artikel atau berita tentang apa di Google misal. Itu yang paling muncul paling atas itu SEO-nya paling bagus pasti. Yang paling terakhir itu SEO-nya jelek. Nah, sama dalam penelitian juga, kalau kata kuncinya itu bagus, maka secara auto mungkin itu akan muncul di tampilan pencarian pertama di Google. Ya, walaupun nggak paling atas, itu akan di halaman pertama itu muncul. Nah, itu akan, oh ini tips dan trik ya nanti aja berarti. Di akhir aja. Oke. Nah, itu akan membantu kita itu banyak visitasi. Nah, dan lain-lain. Nah, sedikit sharing, sebenarnya memang kalau maafnya ngomong kalau untuk menulis dari aspek yang mungkin jurnal yang belum terakreditasi, terus Sinta 2, Sinta 5, Sinta 4, kalau mau banyak disitasi pakai redaksi judul yang biasa aja gitu. Nah, satu biasa aja, yang kedua memang lagi hangat kan. Nah, waktu pandemi kemarin saya coba menulis tentang peran dan fungsi orang tua dalam mendampingi proses belajar anak. Gitu. Oh, antum. Bentar. Nah, bagaimana peran dan fungsi orang tua dalam mendampingi proses belajar anak? Nah, ternyata sampai saat ini itu saat pandemi ya, mendampingi belajar anak saat pandemi. Sampai saat ini itu sudah disitasi hampir 50 orang kan. Sedangkan naskah itu dipublish di jurnal non Sinta. Tapi dari semua penelitian saya itu yang paling banyak disitasi orang. Nah, jadi ya ini sebenarnya teknik kalau mau banyak disitasi ya cari judul yang sederhana, kata kuncinya juga yang paling bagus. Nah, kalaupun memang mau yang bagus ya nggak apa-apa, tapi konsekuensinya ya mungkin jarang disitasi orang kan gitu. Nah, apalagi yang judul yang aneh-aneh, itu biasanya itu akan jarang disitasi. Nah, penyebabnya itu juga harus dibantu dengan kalau mau meningkatkan itu harus dibantu dengan kata kunci. Nah, itu yang paling penting. Jadi kata kunci itu bukan sembarang kata kunci. Kalau kemarin itu kata kunci adalah kunci. Nah, itu kunci dari penelitian. Oke, itu sudah kita menentukan kata kuncinya ya. Poligami, muslimat, dan kota Yogyakarta. Nah, mulainya penelusuran hasil riset terbaru, idealnya ya 5 tahun terakhir lah.
Nah, kemarin kita sudah coba untuk memfilter bagaimana penelitian yang 5 tahun terakhir dan lain-lain. Nah, kalau untuk ilmu sosial mungkin 7 sampai 8 tahun lah itu masih relevan. Nah, selanjutnya adalah cari di database baik Scopus, Google Scholar, DOAJ, Muara Reporter Garuda dan lain-lain. Ya apa mungkin mau menggunakan AI atau apa ya terserah Bapak Ibu sekalian mau dipublish or freeze atau mungkin Revworks terus atau mungkin dan lain-lain ya terserah lah. Bahasanya itu masalah teknis ya. Oke, next. Nah, ini apapun jenisnya, semua naskah jurnal, naskah artikel jurnal, maksudnya memerlukan SOCK. Apa SOCK itu? Itu significant, original, and contribution to knowledge. Jadi pada intinya dalam artikel itu yang paling penting itu ada 4 aspek ini ya. Yang pertama adalah signifikan. Signifikansi ini biasanya akan muncul di introduction. Signifikansi ini seperti ya sederhananya pentingnya dari penelitian. Kenapa sih penelitian ini penting dilakuin? Nah, why? Kenapa? Ada apa? Nah, tentu kalau mau mengatakan ini penting, kita harus menjelaskan masalahnya seperti apa, aturannya itu seperti apa, harusnya seperti apa. Itu dari signifikansi. Nah, selanjutnya adalah original. Tentu kalau nggak original ya itu tadi plagiat kan. Jangankan itu publikasi ya minim-minimnya kan 20 sampai 25 ya persen ya kalau itu turnitin kan gitu. Makanya original itu penting. Nah, kontribusi. Nah, contribution to knowledge. Bagaimana artikel ini berkontribusi untuk pengetahuan. Nah, kontribusi ini kan bisa macam-macam. Yang pertama teoritis, mungkin secara teori, misal kalau ilmu sosiologi berarti kan berkontribusi kepada teori ilmu sosiologi, mungkin ada teori baru. Kalau kita tadi bahas mungkin ada konstruksi sosial, terus strukturasi, ada habitus. Coba ada ternyata 3 teori itu kita gabungkan jadi satu, akhirnya membuat sebuah teori uh, habitus, konstruksi, strukturasi bisa digabung jadi satu. Ini ya ini juga kan teoritis kan gitu menjadi teori baru atau mungkin yang lain. Nah, dari aspek pandang metodologi, oh ternyata untuk meneliti seperti ini, tema yang seperti ini lebih baik menggunakan metode ini kan itu. Yang terakhir adalah praktis atau aplikatif kan gitu. Nah, nggak apa-apa kalau memang mau jadi secara tidak langsung, secara praktis misalnya. Kalau kita mau melihat tadi penelitian tentang tema meningkatnya budaya korupsi di Indonesia, berarti kan secara praktisnya dari sudut pandang pendidikan, berarti kan secara praktisnya itu bagaimana satuan pendidikan itu membuat sebuah ilmu pengetahuan yang mata pelajaran yang di situ bermuatan anti suap, anti gratifikasi dan lain-lain. Nah, secara praktis kan ya sederhana lah, lebih kepada aplikatif sehingga biasanya di jurnal itu kan ada saran atau rekomendasi. Di situ kan bisa dilihat ternyata berarti satuan pendidikan itu menjadi hal yang penting untuk mencegah budaya korupsi meningkat di Indonesia. Dan ini. Oke, selanjutnya nah hal ini harus ditentukan sebelum penelitian dimulai dan lain-lain. Terus juga harus ditulis sebagai pertanyaan penelitian dan dijustifikasi di bagian tinjauan pustaka. Ini harus jelas, clear. Ini lebih kepada introduction ya harus jelas gitu, harus ditulis dan pertanyaan penelitian jelas dan dijustifikasi. Tadi saya membaca naskah yang akan kita review itu dalam satu artikel ada 7 pertanyaan penelitian dan 7 tujuan. Ini nih dalam satu artikel kebanyakan kan gitu kan. Ya minimal minim paling banter itu paling banyak dalam satu penelitian ya pakailah 3 penelitian. Kadang ada beberapa jurnal yang minta 1 pertanyaan penelitian aja. Ada juga yang jurnal itu meminta secara detail apa sih yang mau jadi masalahnya. Ada suruh sebutin 3 apa saja misalnya. Ada 3, 1, 2, 3. Tapi ada juga jurnal yang dia menganggap bahwa 1 aja penelitiannya tapi pembahasannya pakai 3 kan gitu. Ya nggak masalah, itu selera editor, reviewer. Tapi ya kita turuti aja. Tapi secara konsep, secara umum kita kan sudah paham. Nah, oke, next.
Hmm, oke. Mbak, ini enaknya saya jawab pertanyaan dulu atau nanti aja? Hmm, Boleh kalau mau dijawab dulu, Mas? Oke, jawab dulu aja ya, sambil minum. Oke. Mungkin nanti kita materi sampai 8:30 lah, biar nanti kita review naskah. Oke, yang pertama dari Oke, dari Bu Nahdia. Bagaimana tips dan trik dalam membagi waktu antara menulis dan pekerjaan, Mas? Apalagi sebagai dosen disibukkan dengan tridharma plus admisi kampus, mungkin ada jam-jam khusus untuk mendapatkan insight dalam menulis. Oke, terima kasih Ibu atas keluh. Ini bukan pertanyaan ya, lebih kepada keluh kesah. Secara umum memang benar ya, apalagi ketika beban dosen itu dibebankan satu pengabdian masyarakat tridharma, belum administrasi, belum juga memegang jabatan struktural. Nah, tentu kalau Ibu Nadia ini orangnya yang maafnya ngomong idealis, tentu akan pasti sulit ya, dan mungkin membagi waktu pun akan susah. Tapi kalau Ibu adalah orang yang mungkin maafnya ngomong sosialis, sosialis ya, beda sosialita, sosialis, tentu Ibu akan belajar kolaborasi dengan penelitian lain. Nah, untuk materi kolaborasi ini memang sebenarnya banyak ya. Nah, tapi lagi-lagi bisa saja kan satu naskah bisa dibagi oleh 3 sampai 4 penulis, dan porsi Ibu pun hanya mengerjakan satu subbagian lah. Bisa. Jadi nggak akan terlalu banyak mengdramatisir atau menguras satu mungkin idenya, kedua mungkin waktu dan lain-lain. Sebenarnya timing ya, manajemen waktu. Kalau waktu secara khusus ya biasanya kan pagi kerja, siang sore kerja, malam mungkin sama keluarga dan capek. Tentu ini jadi bagian dari uh, hal tantangan. Tapi ada beberapa sih yang merekomendasikan. Ya, saya juga pernah mengalami seperti ini. Tapi ada yang bilang gini, ya satu banyakin kolaborasi ya, itu tadi karena kan kita bisa mengerjakan satu naskah itu untuk kita ngerjakan satu subbagian, tapi naskah satu udah jadi. Ada yang kedua modelnya one day one paragraph. Satu paragraf itu kan nggak sampai 1 jam, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu misal pulang kerja sore jam 4 lah, bisa bercengkrama dengan keluarga sampai habis maghrib. Habis maghrib anak-anak belajar, ya Ibu juga belajar lah, entah kerjain tugas sekolah, kampus, atau apa, tugas kampus yang mungkin 1 jam. Masih ada space waktu dari jam 6 ke 7 1 jam. 7 ke 8 kan masih ada waktu untuk menulis satu paragraf. Bahasanya kan gitu. Satu paragraf kan nggak nyampe 1 jam. Nah, itu bisa diistiqomahkan selama satu uh, setiap hari kan gitu kan. Atau opsi ketiga, saya menyarankan begini. Kalau saya sendiri sih, pertama kita coba untuk melakukan literatur review, cari dulu referensi-referensinya. Jadi nanti, misal dalam satu artikel, hari ini saya akan baca satu artikel. Jadi saya akan meresum satu artikel itu seperti apa. Diketik aja, udah ditumpuk aja dulu dalam satu satu file kan gitu. Nanti penting dibagi. Oh, ini tentang, nanti akan saya masukkan ke sub bagian A. Yang ini saya akan masukkan ke sub bagian B. Jadi kita nggak disibukkan mencari membaca. Lebih kepada mencari, udah cari, baca, pindahkan. Cari, baca, pindahkan. Nah, di akhir kita menyatukan semuanya dan juga diolah dengan bahasa kita. Nah, itu juga bisa. Nah, sebenarnya itu sih, kalau jam-jam khusus ya, kalau mau yang fresh ya pagi lah, mungkin sebelum subuh, baru sholat tahajud, mungkin satu dapat pahala, kedua mungkin dapat masukan kan gitu. Nah, itu saja mungkin Mbak Nahdia. Yang terakhir, Mbak Mas Jumwaek sih. Nah, saya melakukan riset di level desa, dan saya novelty-nya di level high, dan saya rasa novelty-nya di level high. Tapi kenapa kontribusinya dianggap tidak menjual untuk dibaca pembaca global? Nah,
bagaimana novel saya bisa diterima oleh pembaca global. Oke, ini sebenarnya menarik ya, karena saya pernah menanyakan ini ke profesor saya. Penelitian saya ini bahasanya level desa, kan gitu. Tapi layak enggak sih untuk di jurnal, misal Scopus, misal. Nah, buktinya kemarin saya loloskan gitu. Artikel saya itu kan penelitiannya dalam satu lingkup desa, ya mungkin satu kecamatan lah. Tapi itu sudah masuk ke Scopus. Jadi itu sebenarnya yang menjadi apa namanya dilematis yang enggak bikin nulis-nulis. Seharusnya kan ya udah tulis aja dulu, urusan lain-lain itu gampang. Nah itu yang pertama ya. Penting nulis aja dulu kan, penting selesai. Karena buktinya saya juga nulis penelitian di desa, tapi tembus kok di jurnal terindeks Scopus sampai terbit kan. Nah, yang kedua, ada beberapa memang ini saya sedang meneliti tokoh ya, bagaimana dua tokoh yaitu Kiai Hussein Muhammad dan juga yang satunya adalah Mbah Maimun Zubair kan gitu, almarhum. Nah, memang ada beberapa catatan dari editor, dari reviewer yang mengatakan kamu harus memberikan penjelasan tentang biografi beliau karena tidak semua orang di dunia ini mengetahui beliau. Kan itu. Oke, ternyata saya coba untuk menuliskan tentang biografinya kan gitu. Jadi itu tidak menjadi masalah. Lebih baik Anda menulis aja, udah menulis, submit aja. Kalaupun memang ada arahan dari reviewer, iya tambahkan dari ke reviewer kan gitu. Karena apa? Jawaban dari profesor saya itu bilangnya gini, ya nggak apa-apa kan gitu. Karena isu yang kecil itu bisa dibawa kepada isu yang lebih besar. Dan tentunya ini akan memberikan dialog lebih luas. Kalau di tempat A, lokus A, di desa A itu seperti ini, bagaimana desa lain? Jangan-jangan sama kan? Meskipun tempatnya berbeda, motifnya pun sama kan? Jadi itu baik-baik dari kita aja gitu, mau katakan itu. Jadi intinya nulis aja dulu kan. Nah, oke. Oke, apalagi Mbak Nadia ini ya. Mbak Nadia, apalagi Mas saya dosen baru. Tentunya ini ya maafnya ngomong, satu memang dosen baru kan lagi energiknya. Tapi di sisi lain biasanya dibebankan tugas administratif yang cukup banyak ya. Ya maafnya ngomong ya. Biasanya kan seperti itu, ngelola jurnal dan lain-lain. Nah, tapi itu lebih baik ya, lebih bagus. Karena apa? Eh, Kalau dosen muda itu banyakin relasi aja sih, Mbak Nadia, agar kita nggak terlalu berat. Saya sudah ditolak di level dex-nya. Nah, saya rasa ini bahasanya apa, Mbak Mbak Mas Jumwaek ini. Saya nggak tahu eh, di catatan reviewer atau editornya itu tidak kontributif dalam aspek subjektif ya, atau mungkin maaf apa ya, laptop saya ngedrop. Nah, saya nggak tahu ya apakah ada komentarnya tidak kontributif karena konteksnya satu desa atau mungkin tema penelitiannya. Saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas kalau kita mau menjelaskan, karena editor itu kan akan membaca di introduction, abstract introduction. Kalau abstract introduction-nya nggak menarik, otomatis banyak alasan untuk bisa ditolak kan itu. Nah itu saya tadi dapat email review dari jurnal Ulumuna dari UIN Mataram. Itu ada tanggapannya, misal judulnya bagus, abstrak bagus, penelitian clear dan lain-lain, bahasa clear. Jadi kalau orang kita menulisnya dengan sekuat hati, tekniknya bagus, tentu dia akan menolak pun akan sulit kan. Apalagi judulnya menarik. Kalau judulnya menarik, kontribusinya itu apakah penelitiannya levelnya satu desa, satu mungkin satu BMT, satu bank, atau mungkin satu apa ya, it's okay, nggak masalah. Karena yang paling penting adalah dari tema penelitian dan bagaimana penulisannya. Saya nggak tahu itu kasus secara detailnya seperti apa, tapi secara umum ya seperti itu.
Mungkin itu saja, Mbak. Iya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung ya, via langsung face to face, tidak melalui kolom chat atau komentar? Saya rasa kalau bagian novelty ini kadang-kadang kalau tidak sering menulis dan tidak sering membaca tidak akan ketangkep ya Mas ya, apalagi kalau tidak biasa membongkar isi pendahuluan, kadang-kadang tidak sadar di bagian pendahuluan itu literatur reviewnya mana dan di bagian mana novelty-nya begitu. Apakah mungkin Mas Zazan ingin dilanjutkan dengan penelahan di artikelnya yang ingin disampaikan? Kayaknya nanti habis dari sini ya, selesai materi nanti kita coba lihatlah bagaimana menulis apa yang akan kita keluarkan bahasanya kan. Oke. Ya memang ya lagi-lagi ya kalau masalah artikel itu kan subjektif ya. Jadi kalau menurut kita menarik, tapi terkadang editor juga nggak menarik ya. Ya itu kan subjektif ya. Karena pengelola jurnal kan punya selera masing-masing. Tapi yang jelas kalau kita sudah banyak baca, sudah banyak belajar dan lain-lain ya insya Allah nggak jadi sebuah apa ya masalah lah. Ya wajar ditolak itu wajar kan. Tapi kan kita juga harus banyak banyak belajar lagi kan itu terkait itu. Oke, selanjutnya adalah novelty academic contribution so template theoretical. Ini saya kasih contoh ya bagaimana kebaruan yang akan ya, masalah kebaruan. Yang pertama itu ada sebuah fenomena yang telah diteliti oleh 3 teori. Nah, 3 teori ini, satu teori satu itu sudah punya atau menggunakan 3 research question atau pertanyaan penelitian. Nah, sedangkan teori kedua itu pakai satu research question D. Dan teori 3 itu sudah menggunakan 2 research question, itu EF. Nah, kemungkinan kita bisa mengisi kebaruannya itu yang pertama adalah pertanyaan penelitian. Kemungkinan pertanyaan penelitian G, pertanyaan penelitian research question G, tidak dijelaskan oleh ketiga teori tersebut. Jadi nggak ada research question D kan belum disebutkan. Tetapi mungkin dapat dijelaskan dengan teori keempat. Opsinya, dalam satu fenomena, kita bisa menambahkan satu pertanyaan penelitian G. Bisa saja kita masuk pertanyaan penelitian G ini bisa masuk ke teori 1, teori 2 atau teori 3, atau kita mau bikin menggunakan teori keempat. Jadi maka pentingnya seperti ini ya, kita dipolah, dipilah-pilah gitu. Jadi ternyata penelitian ini sudah digunakan oleh orang dengan teori ini. Pertanyaan penelitiannya ini. Oh ternyata penelitian si A pakai teori kedua. Nah oke, itu juga bisa, makanya jelas. Oh ternyata belum ada sih yang meneliti tentang riset questionnya pakai yang G. Itu. Nah jika pertanyaan penelitian G memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian A dan E, misal A dan E, misal. Nah, jadi kemungkinan kita bisa menggabungkan teori 1 dan teori 3. Gitu. Jadi opsinya itu sangat banyak sebenarnya. Kita mau pakai teori baru, ya, karena ada satu fenomena, pakai ada teori 1, teori 2, teori 3. Kita bisa pakai teori yang keempat, atau kita bisa gabung teori 1 dan teori 3. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kan. Itu sebenarnya singkat, sederhana. Oke, next. Nah, selanjutnya yang dari aspek praktikal kan. Kita sudah ada teori. Nah, teori tadi ternyata teori habitus gitu misal. Itu kita akan ada sudah dipakai oleh 3 kasus. Yang pertama adalah satu di Bugis, yang di di Sulawesi, satu di Kalimantan, satu di Sumatera. Ternyata belum ada di tempat lain, baru ada 3 pulau itu. Kemungkinan teori tersebut telah berhasil menjelaskan
kasus satu misal di Sulawesi dan juga di Kalimantan. Namun apakah dapat menjelaskan di karakteristiknya di kasus ketiga dengan karakteristik yang berbeda? Apakah bisa menjelaskan di Sumatera? Atau bahkan mungkin apakah teori tersebut itu bisa menjelaskan kasus yang di Bali kan gitu Kak. Pulau Bali bisa. Jadi itu sebuah kebaruan juga. Jadi ini memindahkan memang tempat ya. Jadi satu, apakah memang kayak tadi bisa misal kalau dari desa, kalau di desa A misalnya di Lampung itu seperti ini case-nya. Di desa Jawa Barat case-nya seperti ini case-nya. Case-nya di ketiga di Jawa Timur case-nya seperti ini. Loh, tapi bagaimana ketika case-nya itu di Kalimantan kan gitu, di desa di Kalimantan kan. Apakah akan berbeda? Atau mungkin case-nya di Jogja kan. Tentu akan berbeda. Nah, oleh karena itu lalu kontribusinya apa kan gitu. Justru ini bagus kan gitu. Karena apa? Secara umum kontribusi itu tidak bisa di generasi isu global seperti apa, tetapi hal-hal yang kecil itu dibawa ke isu yang global. Nah, itu. Jadi itu bisa beragam lah tergantung kita mendeskripsikannya. Mungkin makanya untuk mendeskripsikan, meyakinkan pengelola jurnal itu kenapa penelitian kita itu bagus, berkontribusi atau enggak ya kita sendiri kan. Nah, dan caranya ya kita banyak-banyak belajar. Oke, next. Nah, ini tadi ya literatur review proses. Yang pertama itu mencari topik, yang kedua mencari literatur, membuat argumen, survei, terus mengkritisi literatur, terus menulis review. Oke, next. Nah, why atau bagaimana caranya? Nah, oke, next. Nah, kita coba buat alat bantu kan gitu. Nah, sama kayak pertemuan kemarin, untuk membuat literatur review itu kan kita perlu alat bantu ya. Apakah mau? Saya membagi dua kategori. Yang pertama adalah manual, yang kedua adalah automatic lah bahasanya. Kalau automatic itu kan pakai AI ya, kayak pakai software NVivo, terus Bibilosing dan lain-lain. Tapi kita coba untuk yang di sini kita coba alat bantunya manual. Oke, next. Nah, ini next aja lah, nggak apa-apa. Nah, oke, sampai sini. Oke, biasanya yang saya lakukan itu saya mencoba untuk membuat literatur review. Nah, literatur review yang saya buat sebenarnya memang manual ya, tapi secara tidak langsung saya tahu artikel. Kalau kita coba menggunakan AI, ya tentu itu akan lebih detail dan lebih simple. Tapi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Kan gitu. Berapa jumlah penelitian yang membahas tentang ini? Berapa penelitian yang membahas topik satu dengan pendekatan yang seperti apa? Dan saya nggak tahu. Tahunya saya beres kalau itu menggunakan artificial intelligence. Tapi kalau pakai manual, ya kita ngetik manual gitu. Jadi saya baca semua naskahnya. Nah, ketika kita sudah misal di sini pernikahan dini ya, kalau kalau pernikahan dini dan di bawah umur atau di bawah umur dalam contoh di sini, saya sudah mencari literatur atau artikel jurnal yang membahas tentang pernikahan dini. Saya akan coba pernikahan dini dan pandemi. Ternyata ada 10 naskah itu yang saya download. Oke, akhirnya saya bikin alat bantu. Naskah pertama itu ditulis oleh Ahmad Subakti dan Uli Fauzia tahun 2021. Judulnya tentang ini kan. Pokok masalahnya apa sih? Rumusan masalahnya, oh mengapa pernikahan di Malang Raya tinggi di musim pandemi kan. Nah, teorinya pakai apa? Pendekatannya pakai apa? Nah, kesimpulan atau temuannya apa? Nah, ternyata perbedaan pandangan mazhab. Satu ternyata nggak ada batas usia nikah, yang satu pakai usia nikah. Yang kedua ketentuan aturan dalam undang-undang. Nah, oke. Nah, naskah yang kedua saya baca ada Cindy Aryani tahun 2021, judulnya ini. Nah, pokok masalahnya tentang ada dua, faktor-faktor dan dampak. Nah, jadi dua masalah ini saya nggak baca semua naskahnya. Ngapain? Kebanyakan. Kalau mau literatur review nggak usah dibaca semua. Baca aja abstraknya. Kalau memang nggak ketemu tujuan dan rumusan masalahnya, baca di introduction bagian akhir.
Nah, taruh teori dan pendekatan ya baca di metodologi. Kalau nggak di abstrak, ya di metodologi. Yang terakhir adalah kesimpulannya apa. Atau temuan di abstrak atau kesimpulan. Nah, sebenarnya sederhana, nggak sampai 5 menit itu kita udah satu baca, satu review. Nah, kita sudah semua baca tuh, ternyata dalam 10 naskah yang saya cari itu ada 4 yang membahas sosiologi, 2 misal yang membahas pendidikan, misal tadi 5, 2, ada 3 penelitian yang membahas tentang aspek hukumnya. Misal. Ternyata nggak ada orang yang meliti dari aspek psikologisnya. Nah, itu kan jelas. Teori dan pendekatannya. Berarti kan itu sudah masuk high novelty. Udah jelas. Nah, kalau kita sudah mudeng terkait itu, ya tinggal kita bagaimana ngolahnya. Oke, next. Nah, baru kita deskripsikan. Nah, ternyata penelitian yang pertama nih kita coba. Orang melakukan pernikahan dini itu alasannya ditulis oleh 2 orang. Nah, Subekti, Uli Fauziah, dan juga penelitiannya Cindy. Nah, pengaruh nikah dini terhadap harmoni keluarga itu ada Cindy Aryani 21. Nah, kita tuh mau meneliti tentang apa? Maka, ternyata kita itu mau meneliti tentang pengaruh nikah dini terhadap keluarga. Berarti kan kita mau melihat pengaruh. Kalau sebab orang melakukan pernikahan dini itu kan bukan pengaruh ya. Oh, ternyata yang paling relevan dengan penelitian saya itu dari Cindy. Tuh, maka yang di review itu dia punya Cindy aja fokusnya. Nah, akhirnya kita deskripsikan di sini di bawah. Beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya telah membahas tentang faktor yang menyebabkan pernikahan dini di masa pandemi. Ini seperti kayak Ahmad Subekti dan Ulil Fauziah dan Aryani. Selain membahas faktor pernikahan dini, Aryani juga membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Nah, selanjutnya bongkarlah penelitian si Cindy kan. Jadi bahasanya ini akan muncul di introduction ya. Nah, itu setelah kita setelah membahas masalah yang akan diteliti. Nah, ini harus muncul karena kita mau melihat positioning atau posisi kita dalam sebuah tema penelitian. Kita mau menulis tentang apa sih dari tema ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ini lanjutan ya, pernikahan di bawah umur. Ternyata pernikahan di bawah umur itu banyak orang yang meneliti dari filsafat hukumnya, terus pandangan hukumnya atau pendapat dari segi norma hukum, putusan hakim, praktik hukum di masyarakat. Nah, ternyata orang yang membahas pernikahan di bawah umur dari sudut pandang filsafat hukum itu 2 orang. Kalau pendapat pemikiran hukum itu ternyata ada 1, 2, 3, 4 orang. Aturan hukum itu ternyata 2 orang, 3 orang. Praktek hukum ternyata sudah ada A, B, C, D, A, B, C, D, E. Ternyata sudah diteliti oleh semua orang. Ternyata udah pada diteliti. Oke. Oke, next. Nah, oke, jadi tinggal dideskripsiin aja gitu. Nah, studi atau kajian atau penelitian pakai bahasa terserah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tentang pernikahan di bawah umur telah membahas tentang filsafat hukum, sebutkan siapa aja. Ini model APA. Nah, terus berdasarkan penelitian literatur, studi yang membahas tentang perkawinan di bawah umur itu telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nah, studi tentang pernikahan di bawah umur yang membahas tentang filsafat hukum itu dilakukan oleh ini. Pemikiran dan pendapat hukum dilakukan oleh bla 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 si A B C C. Nah, bla 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 sampai. Nah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh saya, penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan praktik hukum. Oleh karena itu, bagian ini akan mereview tentang praktek hukum yang dilakukan oleh 4 orang ini. Nah, baru dilihat bawahnya lagi, oh ternyata si Sosilo itu meneliti tentang ontologisnya. Si B itu meneliti tentang metodologisnya. Si C itu meneliti tentang epistemologisnya. Jadi, satu pertama bagaimana isu global penelitian banyak itu ditarik. Lalu kedua mungkin ada yang lebih detail lagi. Nah, itu yang direview. Jadi, jelas. Jadi kita tuh nggak semata-mata membahas
menjelaskan masalahnya nggak jelas, tiba-tiba saya tertarik untuk meneliti tentang A. Jadi setidaknya Anda harus menjelaskan posisi penelitian ini di literatur itu udah sejauh mana sih orang-orang meneliti kan. Oke, next. Oke, ini sebentar lagi selesai. Nah, ini sebenarnya lebih kepada narasi aja sih, sama aja. Nanti bisa dipelajari. Oke, next. Nah, oke, cukup sepertinya untuk materinya. Kita bisa sharing-sharing sambil dan review naskah. Iya, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya. Materi secara lengkap oleh Mas Zezen sudah disampaikan. Tentu ya pemaparan tersebut harusnya mendorong kita untuk menyadari pentingnya bagaimana kita menemukan novel, melakukan pelacakan literatur review sebelumnya. Tadi bisa tips-tips yang sudah ditawarkan. Aman materi hari ini kami undang peserta yang hadir nih Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya langsung. Atau masih ada yang dibingungkan. Atau kadang-kadang Bapak Ibu kalau baca artikel mungkin tidak sadar yang mana sih, di mana sih posisi novelty itu biasanya ditunjukkan di dalam sebuah artikel misalnya begitu. Silakan nih Bapak Ibu. Jika tidak ada, ini Mas Jazen masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan yang tadi yang direncanakan? Oke, saya coba buka penelitian saya coba dulu. Yang sudah publish ya. Sedikit sharing aja. Kita cari dulu filenya. Ya kadang-kadang saya itu kalau baca artikel menemukan novelty itu kadang-kadang memang hanya di bagian pendahuluan. Tapi kadang-kadang juga ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk fasik, tapi ada tanda tanya. Apakah itu juga mengandung novelty, Mas Zezet? Khususnya itu bagi Kalau social science ya. sebenarnya kan itu kan lebih ke lagi-lagi ke style ya. Kalau kalau menulis maksudnya ada yang pakai tanda tanya. Jangankan itu judul aja kan ada yang pakai tanda tanya kan. Sebenarnya lebih ke Iya, betul. style gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau pakai itu dan lain. Karena secara umum editor reviewer nggak mempermasalahkan. Yang penting kan jelas, dalam arti jelas itu apa sih yang mau dilakukan itu jelas kan gitu. Jadi kita nggak apa ya bahasanya itu nggak jelimet mau tujuannya apa, masalahnya apa, tujuannya apa kan nggak jelas. Nah kalau mau pakai tanda tanya, karena kemarin saya juga coba untuk pakai stylenya itu saya mencantumkan 3 pertanyaan ya dalam dalam introduction. Tapi ternyata editornya bilang 1 pertanyaan aja. Ya nggak apa-apa sih secara ya wes saya manut ngikutin editor aja kan gitu. Jadi nggak apa ya. Tapi kalau saran saya sih disebutin aja. Tapi jangan banyak-banyak kayak tadi review ada 7 pertanyaan penelitian. Wadaw. Hmm. Oke, sebentar. Oke, ini sebenarnya naskah saya kolaborasi dengan 3 teman, 3 kolega. Ini di Juris Jurnal Ilmiah Syariah. Sekarang sudah terindeks Scopus Q1 ya. Skopnya itu Islamic Studies sama Islamic Law, nggak salah. Nah, sebenarnya sederhana. Ini artikel yang saya tulis di 2022. Saya submit di awal 2023 dan diterima di ya itu Oktober 23, publish di Desember 2023. Nah, di sini sebenarnya saya mengangkat tentang widow-widowers before the law. Jadi janda, duda, janda dan duda di bawah umur di depan hukum. Problem, contestation, legal marriage in dispensation. Jadi di sini ada
janda dan duda kan gitu. Dalam arti ya sebenarnya penelitian ini tuh terinspirasi gini. Memang ada beberapa penelitian tentang janda, saya bilang janda aja ya, maaf. Janda di bawah umur. Kenapa saya bilang di bawah umur? Di bawah ini umur maksudnya itu kan secara aturan undang-undang orang bisa menikah itu kalau di atas 19 tahun. Kalau di bawah itu harus ada dispensasi ke pengadilan. Tuh. Nah, tapi ternyata ada orang yang dia sudah misal 17 tahun, dia mau mengajukan kan nggak bisa nikah. Kayaknya ngajukan dispensasi. Kayaknya dapat dispensasi. Ternyata baru belajar berjalan setahun cerai. Usia 18 tahun. Nah, sekarang beberapa bulan lagi di usia 18 tahun, masih 18 tahun, dia mau nikah lagi. Ternyata ditolak oleh KUA. Karena nggak boleh, secara aturan kan harus 19 tahun meskipun sudah ada dispensasi. Sedangkan ngajuin lagi ke pengadilan apa? Karena ya dari aspek sudut pandang hukum orang yang sudah mengajukan udah nikah itu karena dia nggak ya dianggap sudah dewasa, nggak perlu dispensasi lagi. Dispensasi kan untuk anak, bukan orang dewasa. Nah, tapi ternyata putusan ini ada perdebatan di KUA ditolak, di pengadilan ditolak. Ya kasihan lah masyarakat. Saya itu mau nikah kok, mau nikah resmi kok malah dipersulit. Akhirnya kan kalau lebih baik kalau nikah siri kan itu kan gitu. Nah, oleh karena itu penelitian ini datanya saya peroleh kualitas sebenarnya pertama itu menggunakan triangulasi. Triangulasi itu saya coba untuk melihat literatur review dan ternyata ada diperoleh dari Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan mana ya, Jawa Timur atau Jawa Jogja. Oh, sama Jogja, ada 4 provinsi. Nah, di sini, ini untuk introduction nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Menulis introduction. Nah, saya mulai di sini. Ini saya memaparkan literatur review. Nah, however, based on the fact of the literature, maksudnya berdasarkan data faktor literatur, studi yang membahas dispensasi kawin hanya berdiskusi secara umum, konsep secara umum. Belum ada yang membahas, maksudnya hanya beberapa orang, dalam arti gini, saya sudah melakukan literatur review dan saya menemukan bahwa yang pertama itu melihat dari sudut pandang aspek maslahatnya saja. Itu diteliti oleh si Taufik. Nah, selanjutnya, studi yang membahas tentang marriage dispensation, janda, dan duda itu dilakukan oleh si Yulia. Ya, tapi hanya membahas bagaimana pandangan dari pengadilan agama saja. Jadi bagaimana si Yulia ini meneliti tentang bagaimana pandangan pengadilan agama, hakim, tentang dispensasi kawin untuk janda di bawah umur. Ternyata nggak boleh. Nah, sedangkan yang kedua, tipe yang kedua, itu dilakukan oleh Siningrum yang membahas mengenai pendapat KUA tentang pernikahan janda di bawah umur. Yang ketiga itu adalah ada meneliti tentang mengkomparasikan hakim dan petugas KUA dalam pandangannya membahas janda dan duda. Jadi dilakukan oleh Setiawan dan Munadhiro. So, jadi saya di sini belum ada. Jadi setelah saya memaparkan fakta literaturnya, penelitian yang sudah dilakukan, saya bilang, jadi belum ada yang membahas dispensasi janda di bawah umur dari sudut pandang kepastian hukum, kontestasi instansi antara KUA dan pengadilan agama. Nah, jadi bahas itu dari segi masalah, kontestasi, dan kepastian hukumnya. Nah, akhirnya saya ingin meneliti tentang hal itu. Oleh karena itu, di sini saya coba baru, ini kan sudah terlihat gap-nya ya. Jadi, ternyata belum ada orang yang meneliti tentang itu. Oke, nah saya dilanjutkan, akhirnya di sini.
masuk kepada novelty dan pertanyaan penelitian. Nah, the study akan mengisi gap, kekosongan literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin, janda, dan duda di bawah umur dari sudut pandang kontestasi antara dua instansi, yakni KUA dan pengadilan agama, dan juga kepastian hukum dari janda dan duda di bawah umur. Nah, hal itu saya lakukan setidaknya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama ini, saya pakai style ya, pakai pertanyaan ya. Tanda seru, atau tanda tanya. Kalaupun memang mau sebenarnya sampai di sini aja sudah cukup ya, dalam artian karena kan jelas gitu. Mau saya artikel ini mau ngapa? Jadi satu membahas tentang prakteknya, mau kedua bagaimana kepastian hukumnya, lalu yang terakhir adalah bagaimana antara pendapat dari KUA dan pengadilan agama kan gitu. Jadi sudah clear kan gitu. Tanpa dikasih tanda tanya seperti ini pun nggak masalah. Tapi ternyata saya coba untuk pakai tanda tanya aja kan. Ternyata ya pihak jurnal ya nggak mempermasalahkan, ya oke, nggak masalah. Meskipun demikian di naskah yang lain yang ini masih revisi, saya diarahkan untuk satu aja kan gitu, nggak usah dijabarkan 1, 2, 3, cukup satu aja, mau ngapain udah nggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya sederhananya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit sharingnya. Nanti bisa apa namanya, setelah ini kita coba untuk membedah 1 atau 2 artikel yang sudah dikirimkan. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, hampir saja keseluruhan materi hari ini itu dimulai dari bagaimana cara kita mengidentifikasi novelty yang ingin dimunculkan, kemudian bagaimana melakukan, mengumpulkan, dan bahkan memilah posisi kita, positioning kita, lalu mengembangkan novelty kita, dan terakhir sampai dibantu untuk menemukan, bahkan dibukakan itu tabirnya, simbol-simbol apa yang digunakan untuk mengklaim bahwa ini adalah literatur, ini adalah gap saya, dan ini yang saya tawarkan, dan ini klaim saya. Rugi sekali Bapak Ibu jika tidak ada yang mau lebih keras untuk menggali ilmu yang sangat berharga ini. Barangkali masih ada yang ingin bertanya atau ingin menyuarakan pengalamannya terkait menulis novelty, menemukan novelty, dan berselancar untuk membuat novelty dalam artikelnya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Berarti berdasarkan pemateri hari ini sudah sangat expert. Udah expert sekali sepertinya. Udah mendapatkan ilmu pencerahan, tinggal aplikasi kayaknya ini ya. Tinggal sangat jernih, sangat jelas sehingga mereka tidak kebingungan dan tidak punya pertanyaan. Iya, silakan. Antara bingung sama udah paham. Nggak apa-apa lah, namanya belajar. Betul. Oke, Mbak, saya lanjutnya Mbak ya, review ke silakan. naskah. Ini naskah Bapak Tobari ya? Ada nggak di Zoom Bapak Tobari? Nah, ini ada nggak Pak Tobari nih, mumpung dibedah dan dikupas sedetail-detailnya, sekritis-kritisnya nih naskahnya Pak Tobari. Kayaknya kita baca lah sambil belajar ya, karena yang baru saya review itu baru ini sih, itu pun baru sampai ke abstrak dan introduction aja, belum semua. Ya nanti sambil berjalan yang naskah satunya. Baru judul udah merah itu semua. Yang banyak di komentarnya. Memang oke. Jadi demografi dari saya nggak tahu ya ini naskah, tapi dari jumlahnya 4.500 kata ya. Tapi karena mungkin spasinya itu terlalu banyak, ini ada 19 lembar kan. Nah, oke, ini beliau mengangkat judul Transformasi Kinerja Pejabat Struktural di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Sumatera Selatan untuk keunggulan lebih baik.
Nah, saya sebenarnya pertama saya komennya adalah keunggulan apa maksudnya itu apa gitu, keunggulan lebih baik itu apa, masalahnya itu apa kan gitu kan. Ya ini nih, ya maafnya ngomong kalau judul yang seperti ini ya, yang tadi saya cerita di awal ya mungkin akan banyak yang mensitasi, tapi lagi-lagi seperti kurang untuk style kita, maafnya ngomong yang mungkin sudah agak upgrade, kayaknya kok kayak gini sih bahasanya kan gitu. Ini lebih bagus tuh dibuat lebih menarik dan mungkin lebih jelas. Secara umum oke lah, transformasi kinerja itu oke. Itu kan sebuah kata kunci juga. Pejabat struktural oke. Di pemerintahan nggak perlu, dalam arti begini. Ini kan provinsi dan Kabupaten Sumatera Selatan. Kenapa? Ini nih nggak jelas. Dalam arti, kalau kabupaten atau kota se-Sumatera Selatan, berarti kan banyak. Tapi ini Kabupaten Kota Sumatera Selatan. Secara terminologis, Sumatera Selatan ini kan sudah masuk di provinsi. Kenapa ada muncul kabupaten kota? Kalaupun Bapak Ibu sekalian sudah kabupaten kota yang diteliti itu, misal dalam satu provinsi itu kabupaten kotanya itu ada 10. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian meneliti itu ada 5 kabupaten. Sudah deklarasikan aja penelitian Anda itu penelitian di Sumatera Selatan dalam satu provinsi. Meskipun demikian, nanti di introduction dan di metodologi bilang aja ada 5. Meskipun dalam arti saya membahas satu provinsi, tapi dalam yang saya teliti di metode itu ya hanya 5 tempat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun ada yang mau protes atau mungkin wah, ngomongnya Sumatera Selatan tapi penelitiannya cuma 4 kabupaten, 5 kabupaten. Iya, lebih maksudnya orang yang komen itu ya telitilah lebih banyak, kayak itu kayak bahasanya literatur ilmiah ya dikomen dengan literatur ilmiah gitu, bukan hanya sebatas hujatan semata bahasanya gitu. Nah, oke. Dari sudut pandang judul sebenarnya ini sudah niatnya baik, ada sebuah kontribusi, tapi lagi-lagi apa sih keunggulan yang lebih baik? Yang lebih baik itu seperti apa kan itu. Ini lebih kepada harapan ya. Jadi bisa dibuat kan transformasi kinerja pejabat struktural di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Bisa buka kurung tentang apa sih kan gitu kan. Misal integritas dan profesionalisme pegawai. Mungkin bisa aja gitu. Jadi nggak perlu untuk lebih baik. Jadi agak kurang efektif aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena saya nggak menemukan hal yang clear keunggulan lebih baik ini apa kan gitu kan. Bisa mungkin transparansi kinerja pejabat struktural di struktural di pemerintahan. Misal, kalau mau titik 2, studi pegawai di pegawai di Provinsi Sumatera Selatan. Wes, segini aja udah cukup kan bahasanya kan gitu. Jadi kalau mau ditambah ya nggak apa-apa. Atau mungkin judul tadi yang kedua kan gitu kan. Misal kinerja pejabat struktural di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Studi integritas dan profesionalitas karyawan atau pegawai aja. Nah, ya udah nggak apa-apa gini aja kan udah kelihatan. Berarti kan ada transformasi kinerja, objeknya adalah oh, pemerintahan, pegawai pemerintah, gitu kan. Berarti kan ini kan bahasanya materialnya ya. Nah, ini yang formilnya. Yang pertama berarti kan integritas dan profesionalitas. Ya, bisa dilihat teori atau mungkin tadi saya sekelas baca sih good governance ya, tapi mungkin karena akan mempengaruhi judul, mempengaruhi isi. Makanya judul itu nanti di akhir aja gitu, nggak perlu. Yang penting isinya jelas, nanti judul bisa mempengaruhi, bisa disesuaikan. Nah, abstrak. Sebenarnya abstrak itu memang ini saya rasa sudah mulai tertata karena tujuannya sudah ada, metodenya sudah ada, terus pertemuannya sudah ada. Cuman ada beberapa catatan. Yang pertama itu nih,
kalimat itu nggak clear. Saya juga bingung ya. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh pendidikan dan pelatihan dan kemampuan manajerial secara parsial maupun simultan terhadap budaya organisasi dan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan, kemampuan manajerial dan organisasi. Jadi ini induk masalahnya apa? Karena saya dapat ilmu juga ya dikritik dari pembimbing gitu. Ini kan dalam satu kalimat itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 baris kan gitu. Cobalah kalau kita menulis itu coba untuk berempati kepada pembaca kan gitu. Jadi penulis itu jangan egois. Nah, jadi tujuan penelitian adalah untuk menguji pengetahuan pendidikan dan pelatihan kemampuan manajerial sehingga pelatihan simultan terhadap budaya organisasi untuk emang napasnya sampai sini dalam satu tarikan napas itu sampai gitu sampai sini. Jadi setidaknya itu cobalah dikasih titik kan. Itu dari teknis sih. Jadi tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan manajerial serta parsial. Jangan itu kan. Jadi aku nggak menemukan dalam satu paragraf atau kalimat ini tuh intinya itu apa gitu kan. Apakah pendidikan dan pelatihan, apakah kemampuan manajerial, ataukah budaya organisasi kan gitu. Jadi belum jelas kan gitu apa sih maksudnya. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah utama itu apa? Setidaknya dalam abstrak itu meskipun ada apa ya bahasanya itu kita membahas tujuan penelitian, itu juga kita itu harus dijelaskan masalahnya apa kan. Tiba-tiba mau membahas tentang pengaruh pendidikan diklat lah terhadap kemampuan manajerial. Tapi kita enggak menjelaskan apa masalahnya. Misal, oke, tujuan ini kemampuan manajerial di Sumatera Selatan misal. Emang emang maaf ya saya tulis gini. Emang di pemerintahan Pemprov Sumsel itu ada apa? Apa? Ya bahasanya gini. Ya itu masalah. Tapi kenapa? Emang kenapa gitu? Emang harusnya ditulis tuh kenapa kan gitu. Emang kamu mau nulis ini tuh alasannya apa kan? Ya sederhananya gitu loh bahasa bahasa kita sehari-hari. Nah, jadi belum clear di sini. Tujuannya apa? Itu masalahnya itu apa? Misal, saya redaksiin seperti ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya budaya organisasi pemerintah Sumatera Selatan yang bla 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 bla, yang kurang efektif kayak atau mungkin yang kurang motivasi atau seperti apa. Nah, itu. Jadi setelah tujuan kasih masalah atau bisa dibalik, masalah dulu baru tujuan. Nggak apa-apa. Nah, oke, itu udah clear lah bahasanya kan gitu. Nah, yang kedua adalah metode penelitian. Maksudnya saya sudah bagus ya, sudah memasukkan metode di abstrak. Cuman lagi-lagi saya nggak tahu metode penelitian ini berupa survei, deskriptif, dan explanatory. Nah, ini tuh apa? Apakah ini tuh sebuah pendekatan ataukah jenis? Setidaknya Anda harus mengeluarkan jenis penelitiannya apa, pendekatannya apa. Kalau survei, deskriptif, dan explanatory ini lebih kepada teknik ya, kalau nggak salah ya, teknik. Nah, dengan sampel 201 responden dari populasi 409 orang. Ya, oke. 221 responden. Ini juga boleh dimasukkan ke mana? Abstrak, nggak apa-apa. Tapi di metode juga harus dijelaskan ya. Dimasukkan lagi kan itu. Nah, pendekatan model saya. Nah, oke. Jadi yang jelas ini nih pendekatannya apa?
kuali ke, kuanti ke, atau riset ke, atau apa ke. Saya belum menemukan hal itu ya dari dua jenis penelitian yang secara umum dilakukan. Jadi secara umum metodenya juga belum clear. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian pun ini kurang apa ya, bahasanya itu ya memang benar, niatnya sudah bagus, tapi penelitian dan penelitian berpengaruh positif terhadap sinergi daya organisasi, kemampuan manajer berpengaruh. Nah, saya enggak. Jadi antara kalimat satu dan kalimat selanjutnya itu enggak berkorelasi. Terus terang saya membaca. Ya maafnya ngomong untuk yang punya naskah ini. Nah, pendidikan dan pelatihan pengaruh positif dan sinergi terhadap budaya. Apa gitu? Ini maksud penelitian dan pendidikan pengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Oke. Nah, kok tiba-tiba membahas kemampuan manajerial? Nah, ini jadi kurang nggak apa ya bahasanya itu, kurang halus lah di benerinnya. Oke, itu yang pertama abstrak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita menulis, coba setelah itu dibaca lagi. Dan kalau itu feel, saya lupa ya. Yang terakhir itu ada link. Jadi setiap kita menulis itu ada bahasanya itu feel, itu di akhir itu link. Jadi antara paragraf, setiap kalimat itu usahain nyambung. Jadi enggak jomplang. Jomplang itu kayak jurang gitu. Itu. Oke, kita masuk pendahuluan. Pertama, pendahuluan itu satu komen. Pendahuluan ada 5 halaman. Ini kebanyakan, cukup 1-2 halaman aja. Tapi padat jelas. Yang kedua adalah belum menjelaskan signifikansi penelitian. Jadi pentingnya penelitian itu apa? Itu belum jelas. Gap penelitian apa itu belum muncul. Nah, pendahuluan belum jelas, belum membahas apa, terus tujuannya apa. Nah, desain harapannya apa, terus dasolan itu kenyataannya belum muncul. Objek material pemilihannya belum muncul. Kita sambil berjalan. Pertama, hindari kata di awal kalimat, apalagi ini awal naskah. Hindarilah. Karena ini kata hubung. Lah kalau awal itu, kalau kata hubung itulah mau digunain buat apa, menghubungkan tentang apa, kan nggak jelas. Hindari kan. Kita bisa gunakan prinsip SPOK itu. Pemerintahan yang baik atau governance menuntut setiap. Nah, ini hapus aja dalam mewujudkannya. Menuntut, karena menuntut itu secara tidak langsung itu akan sama dengan pengertian mewujudkan. Karena kalau orang sudah dituntut, berarti harapannya akan ada sesuatu yang terwujud, kan gitu. Jadi nggak perlu lagi dalam mewujudkan pemerintahan, kan gitu. Jadi langsung aja gitu. Nah, pemerintahan yang baik dalam good governance menuntut setiap pejabat publik, baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Apa bedanya ya bertanggung jawab dan bertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku, dan kalau ini kasih koma lagi. Dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi dan lagi yang diamanahkan kepadanya. Oke lah. Jadi nggak perlu diamanahkan ya. Oke, kondisi ini menuntut kerja setiap pejabat publik tanpa terkecuali termasuk bidang pendidikan dan pelatihan. Oke, satu paragraf ini clear lah bahasanya. Nah, tapi ujuk-ujuk di sini dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas dari PNS, kok ujuk-ujuk ada PNS? Gitu. Ada pendidikan pelatihan, tiba-tiba membahas hubungannya dengan PNS gitu. Dan di pendahuluan ini ada AB. Ini kurang pas ya, karena harusnya itu dalam satu paragraf aja. Nah, dari sudut pandang Abdurrahman Ki sopo? Siapa sih? Peneliti atau siapa? Karena dari sudut pandang Abdurrahman, logikanya gini ya. Anda ini merujuk pendapat orang, tapi nggak mencantumkan rujukannya.
Dari mana? Misal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bla 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 bla. Pasti kita menjatuhkan hadis riwayat Bukhari. Oke, jadi bukan hadis riwayat Anda gitu. Jadi sama ketika Anda memunculkan argumen orang lain, ya citasi, kutip argumen orang itu, kecuali ini adalah pendapat Anda kan gitu. Tapi ini Anda kan menjemput dari sudut pandang Abdurrahman itu siapa kan gitu. Harusnya dikasih referensi kan. Nah, kayak gini sementara. Nah, setiap instansi pemerintah coba ini dikasih rujukannya, wajibnya dari mana, mungkin dari peraturan atau dari mana. Nah, ke sini itu nggak tahu ini bahas apa ya. Jelas. Nah, saya akan lebih prepare kalau tadi itu satu paragraf dimasukkan. Nah, baru adalah di sini masuk kepada masalah. Ternyata, ya oke lah, melalui pemerintah itu mewajibkan adanya tata kelola pemerintahan yang good governance, yang menekankan bahwasanya pengelolaan pemerintahan yang baik dan bagus kan gitu. Nah, tetapi pada kenyataan dan itu dilakukan oleh pemerintahan di Sumatera Selatan. Akan tetapi beberapa hari ini atau mungkin akhir-akhir ini atau mungkin beberapa tahun ke belakang terjadi penurunan kinerja pemerintah provinsi pemerintah di lingkup Provinsi Sumatera Selatan yang cenderung disebabkan oleh relatif rendahnya kinerja pejabat struktural pemerintah provinsi dan kabupaten. Ya ini saya masih lucu. Tuh udah. Ini kan masalah. Oke, baru dimasukkan data. Dan itu ini datanya. Nah, ini hal ini terlihat dari data pada tahun 2012. Ini kan 2012, data 2012. Sedangkan sekarang 2024 udah setahun yang lalu, bro. Ini datanya udah nggak representatif lagi kan gitu kan. Cobalah yang terbaru kan gitu. Nah, iya ya ini datanya 2012. Ya oke, misal ini pakai data 2023. Kenapa nggak pakai 2023 sih? Oke, ini anggap aja kita ini datanya 2020 nih. 2022 lah, masih hangat. Nah, ini udah 10 tahun lalu, data 10 tahun lalu. Kok buat apa gitu. Nah, ternyata di Nasika terdapat 50 pejabat struktural kabupaten ini dengan skor kualitas kinerja sebesar 145. Nah, kualitas kinerja sebanyak ini kayaknya nggak perlu lah dengan skor standar di kesimpulan aja gitu. Ternyata skor tertingginya itu masih rendah kan gitu. Ya oke dijelaskan. Oke jelas karena menurut Kotter and Hexgar, nah ternyata kualitas organisasi itu harusnya seperti ini loh. Dijelaskan. Nah, kita sudah menjelaskan satu masalahnya apa, didukung dengan data seharusnya seperti apa. Oke, sehingga kita tertarik untuk menarik untuk diteliti. Nah, selanjutnya di sini belum muncul literatur reviewnya. Tiba-tiba peneliti terdorong untuk melakukan penelitian. Lah siapa yang dorong? Siapa yang dorong kan gitu? Mendalam tentu. Oke, tiba-tiba mau meneliti. Nah, seharusnya kita juga melihat dulu literatur. Ternyata orang yang meneliti tentang good governance, pejabat struktural di provinsi itu berapa orang sih? Nah, ternyata oke. Nah, baru kita mau muncul rumusan masalahnya apa. Nah, ini dalam satu paragraf aja. Ini kebanyakan apakah pendidikan berdampak pada pengembangan organisasi, bagaimana kemampuan manajerial, apakah pendidikan pelatihan. Jadi, oh ya Allah, ini kurang fokus lah. Sebenarnya kan mungkin 1 atau 3, saya ya 3 lah, nggak apa-apa lah, gitu kan, 3 variabel misal, nggak apa-apa, tapi kalau sampai 7 variabel ya mau nulis apa kebanyakan, Mbak, Pak, ini tuh artikel ya, bukan disertasi kan. Karena kalau disertasi mungkin bisa aja 7 pertanyaan, tapi kebangetan juga kalau 3. Biasanya kan kalau karya ilmiah itu kalau nggak mendeskripsikan, mengurai atau apa gitu. Ini kan ini ontologis, metodologis, ontologis.
metodologis, ontologis kan. Ya setidaknya ada ontologi satu, metodologi satu, terus epistemologi satu. Mengapa? Nah, tujuan penelitian juga sangat banyak, ada 7. Jadi tujuannya nggak fokus, nggak jelas. Sebenarnya itu sih sebenarnya, karena ya satu ya, jangankan editorial jurnal. Saya aja membaca, maafnya ngomong ya, karena ini kan masalah latihan. Kalau saya sebagai editor, tentu hal-hal yang seperti ini sudah nggak menarik. Bukan hanya dari aspek kontribusinya saja, tapi dari segi kepenulisan, dari pendahuluan saja belum clear kan itu mau meneliti apa, apalagi masuk ke, apalagi saya mau baca ke riset dan diskusi, jadi udah bahasanya udah males kan gitu. Ya meskipun sekarang kan latihan, tapi saya review untuk di situ aja dulu lah sebelum kita masuk ke pada isi. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita sesi tanya jawab karena mungkin udah jam 9 juga. Jadi belum semua. Jadi nanti mungkin untuk next pertemuan besok materinya kita mungkin 1 jam. Nanti kita akan review itu 1 jam. Jadi pas ya materi 1 jam, review 1 jam. Dan juga nanti saya pilih aja nanti beberapa naskah bisa dikirim. Kita coba baca, saya baca besok ya. Saya baca dan nanti kita akan coba untuk nyari yang agak mending yang kita review. Kalau ini kan bahasanya kita lebih masih ke tahap dasar gitu untuk membahas ini. Jadi eman-eman. Nah, mungkin itu saja sih sekalian, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Zazan. Alhamdulillah Bapak Ibu kita udah sampai di jam 9 malam. Maka rangkaian acara klinik menulis artikel seyogianya telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan, juga mendorong kesadaran, memaksimalkan kemampuan kita. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri, apa yang nampak dari materi-materi sebelumnya ternyata membuat artikel itu seperti membangun rumah. Kalau material dan bahannya itu berkualitas, maka outputnya pun pasti Scopus ya Bapak Ibu. Maka kita harus memperhatikan setiap detail dari materi-materi yang akan kita masukkan di dalam artikel yang kita tulis. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Zezen dan para hadirin telah berkenan memeriahkan selama kurang lebih 2 jam. Saya sebagai moderator mohon maaf bersama juga tim jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi pada malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Waalaikumsalam beristirahat, warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh.